Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Dusalsa Melani. Saya dari kelas 1 KPIC. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti at-tatabuk, yaitu berturut-turut. Mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Ada beberapa syarat kriteria hadis mutawatir. Yang pertama yaitu jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah-jumlah minimalnya, dan menurut pendapat yang terpilih minimalnya 10 perawi. Yang kedua, perawi yang banyak ini harus terpaut dalam sebuah tobaqat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan atau adat, para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya, hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Seperti hadis Nabi SAW yang artinya berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Hubari, diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin, dari Abi Solih, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu mutawatir dikatakan lafziyah bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar. Jadi, dapat dikatakan bahwa hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz-lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai qadar musyarak atau titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Ada satu hadis yang artinya hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tapi dapat diambil makna umum. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qad'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang durudi atau pasti. Oleh karenanya, adalah wajib bagi umat muslim untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula, orang yang menolak hadis mutawatir dihukumkan kafir adalah makbul. Dan karena itu, pembahasan mengenai keadaan para perawinya tak diperlukan lagi. Dan yang selanjutnya ada hadis ahad. Kata ahad bentuk plural atau jamak dari ahad dengan makna wahid yang artinya satu, tunggal atau esa. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatnya tidak mencapai jumlah banyak orang hingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama masyhur, aziz, dan gharib. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata, bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Adapun pendapat jumhur ulama menjelaskan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2 orang, tapi terbatas tidak banyak.
Adapun contoh hadis masyhur yang artinya Al-Bara ibnu Azib dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi rumah orang sakit, mendoakan orang bersin dan memenuhi undangan, dan menolong orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asyarif atau al-qawiyyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari dua orang. Adapun contoh dari hadis aziz yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu ada hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yang jauh dari tanah, dan kalimat yang suka dipahami. Adapun menurut istilah yang artinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Hadis gharib dibagi lagi menjadi dua, yaitu gharib mutalak dan gharib nisbi. Gharib mutalak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Yang kedua yaitu gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad atau perawi pada tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau satu orang. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembuatan skema sanad. Berikut ada beberapa contoh skema sanad. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berproses bersama-sama. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.